Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi'ni'matil iman wal islam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Panjenenganipun sesepuh sedaya jamaah pengurus takmir musala kang hormati hadirin hadirat rahimakumullah, monggo kita lajengaken sabadanipun jamaah salat isya kita lajengaken kajian Ramadan Ghafilin babatus wingi bertobat ingkang kalebet dereng rampung kita lajengaken sak menika. Mugi-mugi Allah paring ridho, paring berkah barokah dhateng kita sedaya, paring ngapunten sedaya kelepatan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadinya wa nabi sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan yang pekan lalu, yaitu ada seseorang yang bertanya kepada orang yang bijaksana. Orang ahli hikmah ditanya, apakah ada tanda-tanda yang bisa diketahui bahwa tobat itu diterima? Apakah ada tanda-tanda yang bisa diketahui kalau seseorang itu diterima? Orang bijak menjawab, iya, ada 4 tanda kalau tobat seseorang itu diterima. Di antaranya yang pertama adalah memutuskan hubungan dengan teman-teman yang jahat. Oh, kelihatan dia sudah tidak berhubungan lagi dengan teman-teman yang jahat, sudah tidak berhubungan lagi dengan para pemabuk, dengan para pemain judi, enggak bergaul lagi dengan mereka yang berbuat jahat, serta menjalin hubungan baik dengan orang-orang yang solih. Oh iya guys, orang itu sekarang nggak lagi bergaul dengan kelompok ini, sekarang pindah pergaulannya seperti ini, kan kelihatan tobatnya. Oh ini tandanya tobatnya diterima, dia sekarang sudah nggak lagi bergaul dengan kelompok itu, sekarang sudah kelompok ini sekarang mainnya. Yang kedua tandanya adalah dia menghentikan semua perbuatan maksiatnya, udah nggak kelihatan maksiat lagi, tapi rajin mengerjakan ibadah sekarang. Dulu kelihatan malas ibadah, malah lebih seneng main kartu, sekarang enggak lagi ya. Sekarang malah lebih rajin beribadah sekarang, rajin jamaah, rajin ngajian, rajin datang ke selawatan, enggak lagi nongkrong-nongkrong dengan botol minuman yang tidak jelas itu, enggak lagi di sana sekarang. Jadi sudah nampak tandanya. Yang ketiga, ia mengesampingkan kesenangan duniawi di dalam hatinya dan selalu teringat akan siksaan akhirat, sehingga kalau hal-hal yang sifatnya duniawi, yuk tak sekarang yuk kita gitu ya, ada kegiatan lain sepertinya ini. Kalau mau ada kegiatan lain ya sekedar hiburan, tapi kalau ada yang sebanding sesuatu yang bersamaan, membandingkan dulu hati, membandingkan, oh ini lebih banyak manfaatnya, ini lebih banyak mudaratnya, aku datang ke sini aja lah. Tapi di sini tolak dengan cara yang halus,
dengan alasan yang baik, yang tidak menyinggung hati mereka yang ngajak. Ini lebih banyak berurusan ke dunia yang hanya mempengaruhi tidak baik. Ini lebih banyak bermanfaat bagi saya, untuk akhirat saya, pilih ini aja. Tapi dalam hati tidak sampai menyinggung perasaan yang ngajak. Jadi dia lebih mengesampingkan kesenangan duniawi yang sifatnya tidak bermanfaat di akhirat, yang hanya sekedar hiburan saja. Dia memilih dalam hatinya yang membawa manfaat di akhirat. Yang keempat, ada rasa tawakal, pasrah pada Allah SWT, pasrah masalah rezeki terserah Allah, di mana dia sangat percaya jaminan Allah SWT, disertai dengan usaha yang sungguh-sungguh. Tawakal, berserah diri pada Allah, dan usahanya tetap sungguh-sungguh sesuai yang Allah perintahkan. Apabila keempat hal tersebut tampak pada diri seseorang, berarti orang tersebut kelihatan kalau diterima taubatnya, karena orang itu sudah tidak lagi kelihatan melakukan perbuatan dosa dan termasuk dalam kelompok orang yang disebut Allah SWT, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang taubat dan menyukai orang yang mensucikan dirinya. Surah Al-Baqarah ayat 222. Orang yang semacam itu juga akan mendapatkan perlakuan yang baik dari orang sekitarnya, setidaknya dalam 4 hal, yaitu orang sekitarnya akan lebih mencintainya karena Allah SWT, lebih menyayanginya karena Allah SWT, tidak lagi mengabaikan, mencibirkan atau membiarkannya. Orang sekitarnya yang kedua akan menjaga melalui doa, dijogo muga-muga wong kuwi wis sregep ibadah terus lah, orang balik mau meneh, semoga orang ini nggak seperti yang dulu lagi, semoga acek bisa istiqomah ibadah terus, baik terus. Orang sekitarnya menjaga dengan mendoakan seperti itu, dan orang ini selalu baik terus lah, nggak kembali seperti yang dulu lagi. Saya senangnya adu jago terus, semoga itu berhenti adu jago lagi, semoga itu balik dari api lagi. Orang sekitarnya menjaga dengan doa, dan orang sekitarnya juga tidak lagi menghiraukan dosa-dosa yang telah lalu yang pernah dilakukannya. Sudah tidak mengungkit lagi, dulu dia sukanya ini dulunya, enggak ngikut lagi, dah orang-orang tidak menghiraukan lagi. Pokoknya yang tampak sekarang baik, sudah kebaikannya itu dijaga, bareng-bareng didoakan, diiringi, ditemani agar imannya semakin kuat, ibadahnya semakin lazim, dan tidak ingin kembali lagi kepada masa lalu, masa kelamnya. Mereka saudara-saudara, tetangga-tetangga ataupun orang sekitarnya akan bergaul dengannya dengan baik, mengingatkan dan mau membantu kesulitan-kesulitannya. Aku kesulitan mengikuti sholat jamaah, gimana ya? Aku kesulitan baca Fatihah, gimana caranya ya? Ya sekitarnya membantu ngajari. Aku kok kesulitan baca Quran ini surat-surat pendek juz 30 kesulitan juga ya? Ya dibantu. Orang sekitarnya mau membantu, mengajari, mengingatkan dan membimbing kesulitan-kesulitannya dalam mengikuti syariat Islam ini. Di samping itu, Allah SWT juga akan memuliakan orang yang taubatnya diterima itu dengan 4 macam. Yang pertama, Allah akan melepas dosa-dosa daripadanya, seolah-olah tidak pernah dosa sama sekali. Jadi orang diterima taubatnya itu seperti orang yang nggak punya dosa, dilepas dilupakan, diabaikan. Seperti orang nggak punya dosa sama sekali, dilepaskan saja. Allah akan mencintainya. Orang yang sudah betul-betul tobat nasuha, diterima taubatnya, dicintai Allah SWT, dan Allah akan
lepaskan dosa-dosa yang telah lalu. Yang ketiga, Allah memeliharanya dari godaan setan sehingga dia tidak kembali lagi kepada masa kelamnya. Yang keempat, Allah akan menjauhkan rasa takut dalam hatinya sampai ia meninggal dunia nanti. Allah menjauhkan rasa takut kehilangan dunia ini, takut kehilangan harta benda, takut kehilangan apa yang dicintai di dalam dunia ini. Di dalam hatinya adanya cuma rasa takut dengan adab Allah, takut pada kalau tidak taat pada Allah, adanya rasa itu dalam hatinya sehingga ia meninggal dunia. Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang lebih yang telah dijanjikan kepadamu. Surah Fussilat ayat ke-30. Diriwayatkan oleh Khalid bin Ma'dan, ketika orang yang tobat itu masuk surga, orang yang tobatnya diterima kemudian masuk surga, mereka berkata, jadi waktu di dunia tobat diterima, ketika masuk surga malah ngomong seakan-akan kayak itu melagi, seakan melagi, bukankah engkau ya Allah telah mengancam kami untuk melewati neraka dulu sebelum kami masuk surga. Kemudian Allah pun menjawab, kamu telah melewatinya, akan tetapi neraka yang kamu lewati itu sedang padam. Jadi waktu di dunia kan kamu mengancam aku, katanya kalau masuk surga lewati neraka dulu, kok aku sampai surga lewat neraka. Allah menjawab, ketika kamu sudah melewati tapi neraka sedang padam, gitu. Saya surga neraka sedang padam, ya begitu. Di ayat yang lain Rasulullah SAW bersabda, annahu rajamat imra'ata Zainab summa sal'alaiha faqala lahu ba'du sahabat, ya Rasulullah rajamtaha wa salita 'alaiha faqala laqad tabat taubatan law fa'alat misla dzalika sab'ina maratan taballu 'alaiha. Bahwasanya beliau merajam seorang perempuan yang berzina. Jadi ada perempuan yang sudah mengaku berzina menghadap Rasulullah, siap menerima hukuman, terus dirajam Rasulullah SAW, hukum rajam. Kemudian selesai dirajam kan mati, meninggal. Karena meninggal Rasulullah pun menyolatkannya. Sebagian sahabat berkata, wahai Rasulullah, engkau telah merajamnya tetapi juga menyolatkannya. Kemudian beliau bersabda, ia telah benar-benar bertobat. Yang seandainya ia melakukan hal yang semacam itu 70 kali, misalnya Allah menerima tobatnya karena dia sudah benar-benar tobat, menyampaikan kesalahannya pada Rasulullah karena berzina, kemudian dihukum dengan rajam itu sampai meninggal, sehingga Rasulullah pun mau menyolatinya. Jadi Allah menerima taubatnya. Kalau orang hidup di zaman Rasulullah lebih memilih dihukum di hadapan Rasulullah supaya nanti di akhirat nggak dihukum. Tapi sekarang ya gimana? Sekarang dihukumnya Pak masuk penjara tok, tidak mengalami rajam, cambuk dan hukum-hukuman Islam lainnya, sehingga ya nanti di akhirat tetap menerima hukumannya. Tapi atau di hadapan Rasulullah kan terus dihukum sesuai dengan aturan, dirajam, dipotong tangan, dicambuk sesuai aturan, maka kalau meninggal di situ ya di akhirat tidak menerima
balasannya lagi karena sudah dilakukan di dunia. Tobat perempuan tadi, tobat yang benar-benar tobat nasuha sehingga diterima Allah Ta'ala. Dan riwayat yang lain Rasulullah SAW menyampaikan, man ayyara mu'minan bifahsyatin fawwata fa'iliha wa kana haqqan 'ala Allahi ayyuqi'ahu fiha. Man ayyara mu'minan bijarimatin lan yakhruj min dunya hatta yataqibaha wa yahtadiha biha. Barang siapa yang mengaibkan ini menyacat lah, nyacat apa bahasanya, mengaibkan, nyacat atau merendahkan orang mukmin dengan perbuatan keji, maka ia seperti orang yang mengerjakannya. Melihat itu seperti itu orang mukmin, nah itu orang beriman, kok siapa berbuat keji gitulah, atau direndahkan, dihina, dibully atau diapakan, dimaki, ya orang yang semacam itu sama seperti orang yang mengerjakannya, dan merupakan hak bagi Allah untuk menjerumuskannya kepada perbuatan keji tersebut. Karena kalau orang itu dianggap beriman, kok nampaknya berbuat keji, itu posisi hatinya sedang tidak beriman, sedang kecabut imannya, sedang hilang imannya. Kalau iman, ada iman dalam dada, dalam hati, tidak akan dia berbuat keji. Dia berbuat keji berarti sedang lupa, lalai, atau hilang imannya saat itu. Sehingga jangan sampai wong iman kok pakai ngono, wong mukmin seperti itu, jangan sampai melakukannya, mengaibkan, mencaci semacam itu, karena akan membuat Allah akan menjerumuskan dia berbuat semacam itu juga. Dan siapa yang mengaibkan orang mukmin dengan perbuatan durhaka, seperti tadi, durhaka, berbuat keji, maka tidak akan keluar di dunia ini sebelumnya melakukan dan terbuka rahasianya dunia Allah. Iki orang mukmin kita, wong kok mukmin kita, wong iman, nampaknya orang Islam, nampaknya beribadah, kok berbuat durhaka ya, durhaka pada orang tua, durhaka pada jadi Allah tidak rela kalau ada orang yang mengaibkan, mencaci orang dengan sebutan wong iman, wong mukmin, wong muslim kok melakukan perbuatan keji, perbuatan durhaka. Itu akan membuat dia nanti malah akan melakukannya juga sebelum dia meninggal dunia, sehingga seakan itu akan memantul pada dirinya yang mencacat tadi, yang mengaibkan tadi. Jadi jangan sampai kita buka-buka aib orang mukmin saat kita melihat dia berbuat durhaka, berbuat keji, karena dia sedang lalai, sedang lupa, sedang lepas imannya. Kita kan bisa mengingatkan saja, menegurnya saja, jangan sampai kita membuka-buka aibnya, cerita sana kemari, mengumbar. Tapi sebaiknya kita mengingatkan aja yang baik-baik. Allah SWT berfirman dalam surah Hujurat 7, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal 'isyan. Allah menjadikan kamu benci kepada kefakiran, kefasikan, dan kedurhakaan. Kalau iman masih tertancap dalam hati, maka di hati oleh beriman itu akan ada rasa benci pada sifat kafir, benci pada perbuatan fasik atau dosa-dosa besar, kemaksiatan, dan benci pada orang yang durhaka, sehingga tidak akan melakukannya karena dalam hati ada iman yang kuat dan ada rasa benci terhadap kedurhakaan, kefasikan, perbuatan keji, perbuatan dosa besar, perbuatan kafir, perbuatan musyrik. Ada kebencian dalam hati orang mukmin sehingga dia akan melakukannya.
Kalau yang sedang melakukan itu berarti saja bukan orang mukmin atau sedang lepas imannya, sedang lalai, sedang lupa, sehingga tidak perlu diaibkan, tidak perlu dicita-citakan juga aib, karena dia akan membuat kita nanti yang melakukan, yang membuka aja akan ketularan nanti. Oleh karena itu orang mukmin tidak akan mempunyai maksud untuk melakukan perbuatan dosa, dan dia yang melakukannya itu hanyalah karena dia sedang lupa, sedang lalai, tidak boleh dicerca. Bila ya apalagi kita nampak bertobat, nampak tobat. La imana liman la haya Allah. Dalam sebuah hadis yang lain disampaikan, la imana, tidak beriman, liman la haya Allah, bagi orang yang tidak punya rasa malu. Orang bisin, orang yang tidak punya rasa malu, bahasa singkatnya ndablek, itu berarti tidak ada iman dalamnya. Maka kalau ada iman berarti akan ada rasa malu. Kalau ada rasa malu berarti tidak akan melakukan hal-hal yang tidak baik tadi. Kalau melakukan yang tidak baik tadi berarti nggak ada rasa malu. Kalau nggak ada rasa malu berarti nggak ada iman. La imana liman la hayya Allah. Di iman juga bakal melakukan. Itu sedang lepas imannya, sedang lalai, sedang lupa. Dalam ayat yang lain disampaikan, bila ada seorang hamba bertobat, maka Allah akan menerima tobatnya serta melupakan malaikat yang mencatat amalnya. Amalnya yang dilupakan Allah semuanya. Allah juga akan melupakan anggota-anggota badannya terhadap dosa yang pernah dilakukannya. Allah akan melupakan tempatnya di bumi yang itu berbuat dosa dan melupakan tempatnya di langit, supaya nanti pada hari kiamat ia datang dengan tanpa ada suatu makhluk yang menyaksikan perbuatan dosanya itu. Jadi sudah tobat diterima Allah, ya sudah, Allah lupakan semuanya. Dia tahu lakukan apa yang dilupakan semuanya, pakai anggota badan yang mana sudah dilupakan oleh Allah SWT, karena dia diterima tobatnya, ya sudah jaga bersih seperti bayi yang lahir, itu aja jaga bersih kita aja. Ya kalau dianalogikan ya seperti ibu dengan anak balitanya. Ibu punya anak usia 3 tahun yang nakal, usil atau bandel, kok kemudian sampai ibunya marah, namun kan tidak akan lama marahan ibu itu akan muncul sifat sayang dan memaklumi anak itu, membopong gitu kembali dan memaafkannya. Akan itu karena melupakan apa yang tadi berbuat anak itu, melempar gelas sampai pecah, entah itu melempar korek api yang membakar kasur, gerudulanan korek api dan kasur kobong. Lupakan yang melakukan anak kecil ya. Dari ibu terhadap anak balita yang masih di bawah 5 tahun biasanya mudah memakluminya, memaafkan kesalahan sudah berlalu, ya sudah, muncul cilik apa maafin aja supaya Allah menerima tobatnya, begitu. Sudah dilupakan semuanya aja, terima baik-baik saja, biar orang itu masuk surga tanpa ada yang menyaksikan bekas-bekas dosanya lagi. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu karmauja dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maktubun haulal arsy qabla yakhluqal khalqa bi arba'ati alafi amin wa inni la ghafarun liman taba wa amana wa amila salihan tsumma hada. Telah ditulis sekitar 4.000 tahun sebelum Allah menciptakan makhluk. Sesungguhnya Aku Maha Pengampun bagi orang yang bertobat, yang beriman, yang beramal solih, kemudian tetap di jalan yang benar. Ya Allah Maha Pengampun, sudah ditulis di sekitar Arsy, di
Di Araf sudah ditulis di 4.000 tahun sebelum diciptakannya makhluk itu. Aku maha pengampun bagi orang yang bertobat, beriman, beramal soleh dan tetap di jalan yang benar. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh sahabat Umar bin Khattab, wahai Rasulullah, apakah pintu tobat itu? Karena Rasulullah pernah bercerita tentang pintu tobat. Umar bin Khattab penasaran, ya Rasulullah, pintu tobat itu apa toh? Rasulullah bersabda, babut taubat, pintu tobat, khalfal maghribi lahu misra'ani min dabin mukallalani bidurri wal yakut. Pintu tobat itu ada di sebelah barat, mempunyai 2 daun pintu, lahu misra'ani, 2 daun pintu, min dabin, dari emas. Pintu tobatnya di sebelah barat memiliki 2 pintu yang terbuat dari emas, mukallalani bidurri wal yakut, yang bertahtakan mutiara dan permata. Ma bainal misra'i wal misra'il akhir masiratul arba'ina aman liraqibil musra'i. Antara satu pintu dengan pintu yang lainnya jarak tempuhnya itu 40 tahun perjalanan bagi orang yang berkendaraan cepat. Jarak antara pintu satu dan pintu lainnya itu sejauh 40 tahun perjalanan dari kendaraan cepat. Pintu tobat itu ada di sebelah barat, terbuat dari emas, ada 2 daun itu tegas menjawab pertanyaan Umar bin Khattab. Pintu itu terbuka sejak Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluknya. Sampai subuhnya malam yang matahari terbit dari sebelah barat atau hari kiamat. Jadi pintu tobat itu terbuka sejak Allah menciptakan makhluknya, dibuka terus sampai kapan ditutupnya? Ditutupnya nanti kalau matahari sudah terbit dari barat. Kok subuhnya? Ya memang orang yang mengetahui lebih dahulu adalah orang yang tahajud, kemudian terbiasa zikir sampai subuh. Kok terasa ini zikir itu sudah sekian ratus kok belum subuh ya? Kok lama-lama nggak subuh-subuh? Loh, kok nggak subuh-subuh? Taunya matahari terbitnya dari barat, ditunggu dulu, kok nggak subuh-subuh? Oh, biasanya kalau aku tahajud itu zikir sekian ratus, sekian ribu, azan subuh terdengar, kok nggak subuh-subuh ini? Nah, tak taunya matahari terbit dari barat, jadi subuhnya malam yang matahari terbit dari barat. Artinya itulah pintu tobat tertutup kalau matahari sudah terbit dari barat. Dan tidaklah salah seorang hamba di antara hamba Allah yang bertobat dengan tobat yang sebenar-benarnya, melainkan tobatnya itu masuk melalui pintu tobat itu. Jadi kalau tobatnya betul-betul tobat nasuha, berarti diterima melalui pintu tobat tersebut. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bertanya lagi, wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan tobat yang sebenarnya? Tobat nasuha itu apa toh? Beliau menjawab, jika orang yang berdosa itu menyesali perbuatan dosa yang dia lakukan dan mohon ampun pada Allah, kemudian tidak mengulangi lagi. Dia melanjutkan lagi sabdanya, kemudian matahari dan bulan terbenam pada pintu itu, lantas kedua daun pintu itu menutup, maka di antara keduanya itu tidak ada celah
sehingga seolah-olah di antara keduanya itu tidak ada belahan sama sekali. Ketika itu tobat seseorang tidak akan diterima dan kebaikan dilakukan dalam Islam tidak ada gunanya lagi kalau pintu sudah ketutup dua-duanya, kecuali orang yang sebelum ditutupnya pintu itu berbuat baik, maka akan berlaku baginya kebaikannya itu. Dan bagi orang yang berbuat kejelekan sebelum ditutupnya pintu itu, maka akan berlaku baginya kejelekannya itu. Itulah maksud dari firman Allah SWT, yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khairan. Pada hari datangnya sebagian tanda-tanda Tuhanmu, tidak berguna lagi iman seseorang yang belum beriman sebelum itu, atau belum berusaha berbuat baik dengan imannya itu. Al-An'am 158. Ya Allah, bagi perseorangan pintu tobat ditutup ketika nyawa sudah menuju tenggorokan. Kalau nyawa masih di kaki baru berjalan terus bertobat, masih diterima Allah SWT tobatnya. Ketika sudah berbaring, roh mau dicabut, perjalanan pencabutan mulai dari kaki berjalan ke atas terus ke kaki, ke lutut, ke perut, ke dada, sampai ke leher. Nah, selagi nyawa belum sampai ke tenggorokan, taubatnya masih Allah terima, taubat nasuha, sungguh-sungguh. Tapi ya tetap sungguh-sungguh ya. Mau terus kadung kita terasa mati, nggak kita akan ulang lagi. Ya Allah. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata bahwa taubat yang sebenar-benarnya itu adalah manakala seseorang bertobat kemudian dia tidak mengulang lagi, gitu aja. Pintu taubat itu menurut Abdullah bin Mas'ud selalu terbuka, dan pintu itu menerima taubat dari segala jenis makhluk apapun. Taubatnya diterima lewat pintu taubat. Banyak pintu taubat itu menerima taubat dari segala jenis makhluk kecuali 3. Kecuali ada kecualinya 3. Apa itu yang enggak diterima? Taubatnya iblis yang merupakan induk dari kekafiran. Induk dari kekafiran iblis nggak diterima taubatnya. Tapi ya jangan-jangan sekarang ini iblis itu sudah taubat jadi, karena merasa tugasnya baik diganti, diambil alih oleh manusia. Terus rasa hidup manusia sudah diambil alih tugasku. Sobat aku kesel gede ngomong ini. Tak gudo wis padha tiru aku kabeh, ngopo gudo padha tiru aku. Taubatnya iblis enggak terima kasih SWT. Yang kedua, taubatnya Qabil putra Adam. Qabil putra Adam kan Qabil dan Habil kan? Qabil Habil, yang Qabil putra Adam yang merupakan induk dari segala kesalahan. Manusia berbuat salah, manusia membunuh, manusia menyajikan yang tidak baik, yang tidak disukai, itu berasal tiru Qabil putra Nabi Adam. Yang ketiga, yang tobatnya tidak diterima oleh Allah adalah orang yang pernah membunuh Nabi. Siapa yang pernah membunuh Nabi? Yang pernah membunuh Nabi itu Raja Herod Antipas. Raja Herod Antipas itu yang pernah membunuh Nabi Yahya. Nabi Yahya. Jadi Yahya itu terbunuh oleh Raja Herod Antipas. Ini penjelasannya dari surah Maryam, Quran surah Maryam ayat 12 sampai 15 yang menjelaskan tentang
kematian Nabi Yahya dan kaum Bani Israel yang membunuh Nabi Zakaria waktu di Yerusalem. Kaum Bani Israel yang tidak diterima oleh Allah taubatnya. Pintu taubat dibuka untuk semua makhluk kecuali 3 tadi. Pintu taubat bagi orang taubat itu selalu terbuka di sebelah barat. Lebar pintu perjalanan berapa tadi? 40 tahun perjalanan manusia berkendaraan cepat. Ada kendaraan cepat 40 tahun perjalanan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam at-taubatu mu'allaqatun fil hawa'i tunadil laila wan nahara la taqturu man yaqdiluni la ya'adzabu fayyaddaru kulluhu ala hada hatta tatlu'a syamsu min maghribiha fa idza tala'at syamsu min maghribiha rufi'at. Taubat itu tergantung di udara siang dan malam, selalu berseru undang-undang. Taubatnya undang-undang, berseru manggil-manggil tanpa henti. Apa panggilannya si taubat itu? Barang siapa yang datang kepadaku tidak akan disiksa. Itu panggilannya. La ya'adabu mayyabiluni la ya'adabu. Siapa yang datang padaku tidak akan disiksa. Tapi kan sapa sing tobat nggak akan terima azab gitu. Dan hal itu berlangsung sepanjang masa sehingga matahari terbit di sebelah barat. Bila matahari sudah terbit di sebelah barat, maka pintu itu akan sudah diangkat dan tertutup, sudah tidak berlaku lagi pintu tobat itu. Ya Allah. Kiranya untuk malam ini kita sudahi dulu, dilanjut pada lain kesempatan karena waktu yang sudah cukup. Kita akhiri dengan baca wal asri dan dapat baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'lafu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.